Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 7 berterima kasih kepada Bapak dosen Ham Afata mata kuliah statistika yang sudah membimbing kami sehingga kami dapat menyampaikan materi presentasi yang berjudul analisa data berkala dengan metode moving average. Sebelum kami menjelaskan, saya akan menyebut nama-nama anggota kelompok 7 yang terdiri dari Ridwan Nur Hidayat, Bustomi Septianto, Ardi Ramdhani, dan Raden Muhammad Noval Safinka. Dan saya akan melanjutkan ke latar belakang. Analisa data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, contohnya perkembangan harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Metode moving average merupakan komponen deret berkala dari bagian tren sekuler yang merupakan perkembangan suatu kejadian, gejala atau variabel yang mengikuti gerakan tren sekuler. Metode moving average biasanya digunakan oleh investor dan trade di seluruh dunia karena moving average mampu menghilangkan faktor subjektif dari setiap analisa. Moving average menunjukkan nilai harga rata-rata satu periode tertentu. Pada saat harga berubah, moving average bisa naik turun. Di dalam materi moving average ini, mahasiswa diajarkan cara menghitung dengan metode rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Untuk melakukan perhitungan dengan metode moving average ini bisa dilakukan secara manual atau dengan menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS. Selanjutnya, analisa data berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, contohnya perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Serangkaian data yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Deret berkala atau runtut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti dan urutan waktu terjadinya kemudian disusun sebagai data statistik. Dari suatu runtut akan diketahui pola perkembangan suatu peristiwa, kejadian atau variabel. Jika perkembangan suatu peristiwa mengikuti suatu pola yang teratur, maka berdasarkan pola perkembangan tersebut akan dapat diramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, komponen deret data berkala. 1. Tren sekuler atau kecenderungan, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Pola ini disebabkan antara lain oleh bertambahnya populasi, perubahan pendapatan, dan pengaruh budaya. 2. Variasi musim atau seasonal, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang teratur. Pola ini berhubungan dengan faktor iklim, cuaca, atau faktor yang dibuat oleh manusia seperti liburan dan hari besar. 3. Variasi siklus atau cyclical, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak sedikit teratur. Perbedaan utama antara pola musiman
Dan siklus adalah pola musiman mempunyai panjang gelombang yang tetap dan terjadi pada jarak waktu yang tetap. Sedangkan pola siklus memiliki durasi yang lebih panjang dan bervariasi dari satu siklus ke siklus yang lainnya. 4. Variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Gerakan atau variasi dari data berkala juga terdiri dari 4 komponen, yaitu A. Gerakan tren jangka panjang atau tren sekuler, atau istilah bahasa Inggrisnya long term movement or secular trend, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. B. Gerakan atau variasi sikli atau siklus adalah gerakan atau variasi dalam jangka sekitar garis tren. Gerakannya bisa terjadi setelah jangka waktu tertentu, bisa 3 tahun, 5 tahun, atau lebih, dan memperlihatkan pola tertentu mengenai gelombangnya. Segitu saja dari saya, dan slide berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Ramdhani, NIM saya 17190045. Saya akan meneruskan penjelasan poin komponen direct data berkala yang keempat, yaitu variasi random residu. Gerakan atau variasi musiman, seasonal movement or variation, yaitu gerakan yang berayu naik dan turun secara periodik di sekitar garis tren dan memiliki waktu gerak yang kurang dari 1 tahun dapat dalam kuartal, minggu, atau hari. Gerakan atau variasi random atau irregular or random variation, gerakan atau variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan atau change factor, gerakan yang berbeda tapi dalam waktu yang singkat, tidak diikuti dengan pola yang teratur, dan tidak dapat diperkirakan. Faktor yang dominan dalam gerakan ini adalah faktor yang bersifat kebetulan, misalnya perang, bencana alam, dan lain-lain. Kemudian poin berikutnya yaitu metode rata-rata bergerak. Pengolahan data kuantitatif dari serial waktu dapat dilakukan dengan metode dasar sebagai berikut: rata-rata bergerak, pemulusan eksponensial, dekomposisi. Metode dasar itu telah dikembangkan lagi menjadi berbagai derivasi atau turunannya. Dalam makalah ini hanya akan dibahas sebagian dari derivasi metode dasar tersebut, yaitu mengenai rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak sederhana atau simple moving average. Perakiraan didasarkan pada proyeksi serial data yang dimuluskan dengan rata-rata bergerak. Satu set data atau n periode terakhir dicari rata-ratanya, selanjutnya dipakai sebagai perakiraan untuk periode berikutnya. Istilah rata-rata bergerak digunakan karena setiap diperoleh observasi atau data aktual baru, maka rata-rata yang baru dapat dihitung dengan mengeluarkan atau meninggalkan data periode yang terlama dan memasukkan data periode yang terbaru atau terakhir. Rata-rata yang baru ini kemudian dipakai sebagai perakiraan untuk periode yang akan datang, dan seterusnya. Serial data yang digunakan jumlahnya selalu tetap termasuk dalam periode terakhir. SMA atau Simple Moving Average dihitung dengan cara menambahkan harga yang akan dihitung kemudian dibagi dengan periode lama waktunya. Harga yang dihitung biasanya adalah harga close, tapi bisa juga harga high, low, atau rata-rata dari ketiganya. Rata-rata bergerak sederhana akan bermanfaat jika diasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak
Maka prosedur menghitung rata-rata bergerak sederhana per 3 tahun adalah sebagai berikut. Jumlahkan data selama 3 tahun berturut-turut, kemudian hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Bagilah dengan banyaknya tahun tersebut untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. Jumlahkan data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertamanya. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut, dan seterusnya sampai selesai. Nah, di sini bisa dilihat dari tahun pertama, kedua, ketiga, yaitu 41, 40, 42, kemudian dirata-ratakannya di tahun keempat. 41 ini dapat dari 41, 40 tambah 42, kemudian dibagi 3. Begitu seterusnya sampai tahun ke-9. Kemudian yang 5 tahun mengambil 5 tahun rata-rata. 41,4 ini diambil dari 41 ditambah 40 tambah 42 tambah 43 tambah 41, kemudian dibagi 5. Hasilnya seperti ini. Kemudian begitu seterusnya sampai tahun ke-9. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di slide kali ini kita akan membuka perakiraan permintaan pada periode ke-9 yang dapat dihitung sebagai berikut. N sama dengan 3, F9 sama dengan 42 ditambah 41 ditambah 40 dibagi 3 sama dengan 41. Sedangkan N sama dengan 5, F9 sama dengan 43 ditambah 41 ditambah 42 ditambah 41 ditambah 40 dibagi 5 sama dengan 41,4. Jadi semakin panjang atau banyak serial waktu yang digunakan, grafik perakiraannya akan semakin halus atau pengisolasian faktor random makin halus. Tetapi semakin kurang responsif terhadap data aktualnya, serial waktu yang digunakan akan dipilih secara trial dan error sampai diperoleh kesalahan perakiraan yang terkecil. Di slide selanjutnya kita akan disajikan dengan sebuah modul yang berisikan tahun, harga, jumlah bergerak selama 3 tahun, rata-rata bergerak per 3 tahun, yang diawali dari tahun 1994 sampai dengan 1995. Baik, di slide ini kita akan membahas rata-rata bergerak tertimbang atau yang dalam bahasa Inggris menjadi weight moving average. Umumnya timbangan yang digunakan bagi rata-rata bergerak tertimbang ialah koefisien binominal. Rata-rata bergerak per 3 tahun harus diberi koefisien 1, 2, 1 sebagai timbangannya. Adapun prosedur menghitung rata-rata timbang per 3 tahun adalah sebagai berikut. 1. Jumlahkan data tersebut selama per 3 tahun berturut-turut secara tertimbang. 2. Kemudian membagi faktor dengan faktor pembagi bilangan binominal, yaitu faktor 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan seterusnya sampai selesai. Di slide berikutnya kembali kita akan memberikan contoh perakiraan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak tertimbang yang disajikan dengan sebuah modul membersihkan tahun, harga, jumlah bergerak selama 3 tahun, rata-rata bergerak per 3 tahun yang diawali dari tahun 1994 sampai dengan 1999. Di slide berikutnya kita akan diberikan sebuah contoh soal sederhana yang kita dapat lihat sebagai berikut. Perusahaan PT ZZYY yang bergerak di bidang manufacturing ponsel ingin meramaikan penjualan ponsel untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata pergerakannya adalah 3 bulan. Berikut ini adalah cara dan hasil perhitungannya yang disajikan dalam sebuah tabel dari bulan Januari hingga bulan Maret, berikut dengan penjualannya dalam satuan unit sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hidayat dengan NIM 171900006 akan melanjutkan presentasi dari tim 7. Kita di sini sudah sampai kepada contoh soal sederhana.
di suatu perusahaan PT ZZYY yang bergerak di bidang manufacturing ponsel ingin meramalkan penjualan ponsel untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Berikut ini adalah cara dan hasil perhitungannya, yaitu di sini terdapat tabel, ada bulan, penjualan unit, dan perkiraan unit. Di sini sudah terisi ada bulan Januari yang terjual 22.500 unit, Februari 37.500 unit, dan Maret 30.000 unit. Oke, langsung penyelesaiannya adalah seperti berikut, yaitu jumlahkan penjualan 3 bulan terakhir lalu dibagi 3. Contoh di sini ada seperti berikut, yaitu 22.500 ditambah 37.750 ditambah 30.000 lalu hasilnya dibagi 3, yaitu 90.000 dibagi 3 yang hasilnya adalah 30.000. Jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30.000 unit. Oke, lalu kita dapat melanjutkannya lagi untuk bulan Mei dengan menggunakan data perkiraan yang dihitung tersebut atau dengan menunggu hasil aktual pada bulan yang bersangkutan. Misalnya, data aktual pada bulan April yang didapat adalah 35.000 unit, maka perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu 37.500 ditambah 30.000 ditambah 35.000 dibagi 3, hasilnya adalah 102.500 dibagi 3, lalu hasilnya adalah 34.167. Dengan perhitungan tersebut didapat bahwa perkiraan penjualan ponsel untuk Mei adalah sekitar 3.467 unit. Dengan catatan, untuk penghitungan bulan Mei, penjualan pada bulan Januari dihilangkan dan diganti dengan hasil penjualan pada bulan April. Hal ini karena perhitungan moving average atau rata-rata bergerak kita adalah 3 bulan. Kita dapat melanjutkan tabel ini setelah mendapatkan data-data aktual penjualnya. Berikut adalah contoh tabel dan grafik perhitungan peramalan atau perkiraan penjualan serta data aktual penjualannya, yaitu grafiknya sebagai berikut. Oke, sekian dari tim 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.